Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyaikhina wa limuallimina. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Benar. Ada yang tidak masuk? Acungkan tangan. Boh. Siapa yang tak masuk? Siapa? Kenapa dia? Pulang. Terus siapa lagi? Ulfa Tamami. Kenapa? Oh, piket jaga. Oke, ada lagi? Yasmin. Kenapa Yasmin? Piket jaga juga. Oke, ada lagi? Tidak ada. Apa materinya hari ini? Matematika ya? Apakah kamu bahagia hari ini? Selama kita masih bisa bernafas, seharusnya kita harus selalu merasa bahagia. Mari kita sedikit sebelum mulai pelajaran kita kaji dengan nafas yang kita miliki. Kamu tahu unsur udara yang kamu hirup setiap hari itu salah satunya adalah oksigen. Betul? Iya. Betul? Iya. Kamu bisa nafas? Bisa. Benar? Iya. Kamu tahu nggak kebutuhan oksigen setiap hari pada diri manusia berapa? Tidak tahu. Kebutuhan oksigen pada manusia setiap hari itu adalah 2.200 liter oksigen. Kalau 1 liter harga oksigen itu di apotek harganya adalah 25.000. Kalau dikalikan 25.000 dikali 2.200 maka Rp 55 juta rupiah. Jadi kamu setiap hari dapat rezeki dari Allah 55 juta dari bernafas saja. Apakah itu tak pantas kita syukuri? Alhamdulillah. Oke, yuk kita belajar bersyukur ya. Oke. Halo. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pangkat nol dan pangkat negatif. Pangkat nol dan pangkat negatif. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya ceritakan dulu beberapa kejadian di kelas lain ya. Nah, waktu itu saya tanya, bagaimana tentang 2 pangkat nol pada salah satu siswa yang saya tunjuk. Coba kamu jawab, berapa 2 pangkat nol? Nggak tahu Ustadz, jawab aja menurut pengetahuan kamu, kata saya. Dia jawab 0 Ustadz. Kemudian saya tanya lagi ke salah satu siswa yang lain, 5 pangkat 0 berapa? Dia jawab 0 juga, mungkin mengikuti yang pertama. Kemudian saya tanya ke siswa yang lain, kalau 10 pangkat 0 berapa? 10 Ustadz. Jadi mereka tidak tahu tentang pangkat 0. Kemudian saya tanya lagi sama mereka, adakah di antara kalian yang membawa kalkulator? Ada Ustadz. Ada sekitar 4 atau 5 orang di kelas itu yang membawa kalkulator. Coba kamu hitung sekarang, 2 pangkat 0 berapa? Hitung sama-sama yang bawa kalkulator. Katakan yang nyaring berapa jawabannya. Mereka menjawab 1. Coba lagi 5 pangkat 0 berapa? Dihitung lagi 1 Ustadz. Terus 10 pangkat 0. Coba hitung lagi 1 Ustadz. Coba 1000 pangkat 0 deh 1 Ustadz. Kok bisa ya Ustadz? Gak masuk akal. Kok bisa 10 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 1, 1 juta pangkat 0 1, 2 pangkat 0 juga 1. Berarti penting kamu mempelajari tentang pangkat 0. Sekarang kita akan belajar pangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi setelah kamu mempelajari bab ini, pangkat 0 dan pangkat negatif, kamu nanti diharapkan bisa memahami konsep tentang pangkat 0 dan pangkat negatif dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif.
Siap belajar? Siap. Kalau saya tanya, untuk apa kamu datang ke sini? Belajar. Bagaimana cara belajar? Jangan berhenti sebelum bisa. Kalau kamu tak bisa, berarti kamu berhenti sebelum bisa ya. Oke. Nah, di sini saya sudah tuliskan beberapa perpangkatan. 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. Kok bisa 8 sih? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. 2 pangkat 4 16. Tadi ada yang jawab cepet 16. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kalau saya tanya 2 pangkat 7 berapa dong? Belum saya tulis. 128. Dari mana kamu dapat 128? Kok bisa cepat? 64 dikali 2. Tidak perlu kamu hitung lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Pergunakanlah hasil perpangkatan sebelumnya kita kalikan dengan 2. Di sini hasilnya adalah 128. Nah, perpangkatan ini seandainya kamu amati, oke ya, sekali lagi. Perpangkatan ini seandainya kamu amati, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Di setiap kali pangkatnya saya naikkan satu digit dari 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 4, hasil perpangkatan sebelumnya yang 8, maka kita kalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 16. Betul apa benar? Pangkatnya saya naikkan lagi menjadi 2 pangkat 5, maka hasilnya sama dengan 32. 32 itu dari mana? Dikali 2. Hasil perpangkatan sebelumnya. Berapa hasil perpangkatan sebelumnya? 16. Kemudian 2 pangkat 5 hasil perpangkatannya berapa? 30. Saya naikkan menjadi 2 pangkat 6, maka hasil perpangkatan sebelumnya yang 32 kita kalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 60. Kemudian saya naikkan lagi menjadi 2 pangkat 7, maka hasil perpangkatan sebelumnya yang 64 kita kalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 128. Itu kalau kita naikkan. Kalau kita turunkan pangkatnya, coba kamu amati lagi. 2 pangkat 7 saya turunkan menjadi 2 pangkat 6, hasil perpangkatan sebelumnya sama dengan 128. Saya turunkan menjadi 2 pangkat 6, maka hasil perpangkatan sebelumnya pasti kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi dikalikan, maka yang ini dibagi. Dibagi berapa dong? Dibagi berapa dong? Dibagi berapa dong? Dibagi berapa dong? Kenapa kok dibagi 2? Karena basisnya 2. Kalau basisnya 3, maka pasti dikali 3 dan dibagi 3. Gitu ya? Bisa dimengerti? Bisa kita lanjutkan? Oke, ntar lagi ada kegiatan loh. Jadi penjelasan umum tentang pangkat 0 harus kamu tangkap dengan baik. Nah, kalau pangkatnya saya turunkan, maka hasil perpangkatan sebelumnya diapakan tadi? Dibagi berapa tadi? Dibagi 2. Saya turunkan pangkatnya ya. Saya turunkan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2, maka sama dengan 4. Dari mana 4? 8 bagi 2 ya. Oke, saya turunkan lagi. Ingat aturannya, setiap kali saya turunkan pangkatnya, maka hasil perpangkatan sebelumnya dibagi 2. Saya turunkan menjadi 2 pangkat 1, maka sama dengan 2. Dari mana 2? 4 bagi 2 ya. Oke, saya turunkan lagi pangkatnya menjadi 2 pangkat 0, maka sama dengan 1. Oke, dari mana 1? 2. Oke, nih udah mulai terbukti pangkat 0 sama dengan 1. Melihat dari pola ini kan ya. Oke, saya turunkan lagi 1 digit. 2 pangkat min 1, maka sama dengan. Nah, ini biasanya banyak yang ngadat di sini nih. Coba sekarang kamu bayangkan, kamu punya roti. Ya, kamu punya roti ya. Punya 1 roti. Kamu punya apa? Roti. Mana? Oh, nggak ada. Oke, kita ubah bahasanya. Coba sekarang kamu bayangkan kamu memiliki 1 roti. Sudah dibayangkan? Oke, bayangkan kamu punya 1 roti dan roti itu dibagikan ke 2 orang teman kamu. Bayangkan kamu punya sebuah roti dan roti itu dibagikan ke 2 orang teman kamu. Berapa roti yang didapatkan 2 orang teman kamu itu? Setengah. Kamu punya roti, bagi ke 2 orang. Dapat berapa teman kamu? Setengah. Berarti kalau 1 dibagi 2, setengah. Karena dari tadi itu akhirnya jadi kocar-kacir, pas dikurangi min 1, dan di kelas lain seperti itu. Ya, berapa tadi jawabannya? Setengah. Jadi bayangkan kamu punya roti, terang bulan deh.
Mau terang bulan apa martabak? Oke. Ini martabak. Bukan Ustadz, itu lingkaran. Iya, bayangkan. Bayangkan ini adalah martabak, kemudian saya bagi dua. Berarti ini berapa? Ini berapa? Ini setengah, ini setengah. Kalau setengahnya dibagi dua, ini kan setengah tadi ya yang di atas. Yang di bawah setengah juga. Setengahnya saya bagi dua. Setengahnya saya bagi dua. Seperempat. Berarti di sini bisa dituliskan 2 pangkat min 2 sama dengan seperempat. Kalau sekarang seperempatnya dibagi dua lagi. Seperempat dibagi dua. Seperempat dibagi dua. Seperempat dibagi dua. Seperempat dibagi dua. Ada berapa jadinya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadilah 1/8. Jadi 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau saya tunjukkan lagi 2 pangkat min 4 maka sama dengan? Mantap, 1/16. Nah, seandainya pola ini saya lanjutkan, ya. Seandainya pola ini saya lanjutkan, maka ini sama dengan 1/2 pangkat 1. Yang ini sama dengan 1/2 pangkat 2. Loh kok bisa Ustadz? 4, 2 pangkat 2 berapa? 4. Boleh dong 4-nya dirubah menjadi 2 pangkat 2. Sama dengan 1/2 pangkat 3. sama dengan 1/2 pangkat 4. Gitu loh ya. Apakah sekarang kamu melihat hubungan antara ini dan ini? Ya. 2 pangkat min 4 menjadi 1/2 pangkat 4. Coba kamu amati lagi. 2 pangkat min 3 menjadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat min 2 menjadi 1/2 pangkat 2. mengerti sesuatu? Kalau saya tuliskan di sini 3 pangkat min 5 maka sama dengan 1 per 3. amati ini loh. 1/3 pangkat 5. Oke, kalau saya tuliskan 7 pangkat min 2 maka sama dengan 1. Kalau saya tuliskan A pangkat min 3 maka sama dengan 1/A pangkat 3. Kalau saya tuliskan 4 pangkat min 3 maka sama dengan 1/4 pangkat 3. Mengerti sesuatu? Iya. Tarik sebuah kesimpulan. Berarti setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Setiap bilangan jika dipangkatkan dengan negatif maka bisa dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1/A pangkat N. Tapi ini semua hanya berlaku untuk angka selain 0. Maka A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya mesti 1 kecuali 0. 0 pangkat 0, no. Coba kamu hitung pakai kalkulator. Coba kamu hitung pakai kalkulator biar kameranya tersorot sama kamu. Error kan ya? Makanya di sini ini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya setiap bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya mesti 1 kecuali 0. Jadi perpangkatan ini hanya berlaku untuk angka selain 0. Bisa dimengerti? Oke, mau ditulis atau dihapus? Oke, silahkan ditulis. Kamu tadi sudah mendengarkan tentang pangkat 0 dari saya dan sudah dibuktikan menggunakan pola bilangan. Adakah di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa pangkat 0 itu 1 selain dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi? Ayo, yang bisa ikutkan tangan. 1, 2, 3. Oke, Aisyah, maju. Pakai spidolnya Aisyah. Jelaskan sama teman-temanmu Aisyah. Wah, hebat ini Aisyah. Kan Ustaz pernah menjelaskan bahwa A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Jadi bisa dibuktikan dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kurangi 2. Kan 2 kurangi 2 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini
3 pangkat 0. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 dibagi 9 1 sama dengan. Berarti 3 pangkat 0 kesimpulannya 1 gitu ya? Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa, Aisyah. Oke, saya bantu perjelas lagi ya. Saya bantu perjelas ya. Saya bantu bagus ini Aisyah mengingat tentang perpangkatan, sifat perpangkatan sebelumnya yaitu jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Halo? Di sini jika ada pembagian bilangan berpangkat, basisnya sama, pangkatnya diapakan? Dikurangi. Itu pembelajaran sebelumnya ya. Oke. Nah, kata Aisyah tadi menjelaskan ini bisa dibuktikan dengan angka 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan, di sini sudah pembagian bilangan berpangkat basisnya sama seperti yang di atas ini. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikurangi 2. 3 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, kemudian setelah disebut pangkat 2 kita coba selesaikan yang ruas kiri. Yang ruas kiri ini adalah 3 pangkat 2 artinya adalah 3 kali 3. Aisyah tadi 3 kali 3 berapa? 9. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti dengan kata lain ini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 bisa dituliskan menjadi 9 dibagi 9. 9 bagi 9 berapa? 1. Berarti terbuktilah pangkat 0 sama dengan 1. Oke, tepuk tangan dong. Halo? Saya ingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin ada sebuah teori kalau ada A pangkat min N maka sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau ada 7 pangkat min 2 berarti 1 per 7 pangkat 2. Kalau ada 4 pangkat min 5 berarti 1 per 4 pangkat 5. kalau ada M pangkat min 3 maka sama dengan 1 per M pangkat 3. Berarti betul-betul ingat ya? Iya. Apa ada pertanyaan? Saya Ustaz. Boleh. Apa? Kan kalau A pangkat min N sama dengan 1A pangkat N. Bagaimana jika pangkat negatifnya itu adalah pecahan? Oh, pangkatnya pecahan. Bagus pertanyaanmu. Padahal belum kita bahas sudah bertanya tentang pecahan yang pangkatnya negatif. Yuk kita bahas ya. Iya. Yuk kita bahas. Berarti kita akan belajar pecahan yang pangkatnya negatif. Berarti kalau pecahan itu bentuknya A per B ya. Pecahan bentuknya A per B, seatas area ekocak pembilang. Seebobo ekocak. Bagaimana Ustadz jika pecahan ini yang berpangkat negatif? Bagaimana ya Ustadz? Secara cepat bisa langsung saya jawab menjadi B per A pangkat N. Jadi kalau ini dibalik maka pangkatnya langsung menjadi positif. Tapi kamu pasti bingung kok bisa ya Ustadz? Yuk kita perjelas pakai bukti. Halo. Hai. Mau pakai huruf apa angka? Angka. 2/3 pangkat min 3. Serupa ya dengan ini ya? Iya. 2/3 pangkat min 3 maka sama dengan, ingat kembali teori yang tadi, kalau ada kotak pangkat min 3 maka sama dengan 1 per kotak pangkat 3. Gitu ya? Iya. Ini bisa saya tuliskan menjadi 1/2/3 pangkat 3. Jadi kalau isi kotaknya di sini adalah 2/3, maka di sini juga 2/3, sama dengan ini. Maka yang dihitung sebagai basis adalah 2/3-nya ini, gitu ya? Iya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Kemudian setelah sampai di sini kamu harus ingat sebuah dalil dari perpangkatan. Dalil ya, enggak ada ngajar atau dalilnya apa? Kalau ada A per B pangkat M maka sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Gitu kan? Iya.
maka sama dengan 1/2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke. Dari mana dalilnya Ustaz kok bisa berubah menjadi seperti ini dalilnya? Oke, dalil berikutnya apa? Ada lagi dalilnya. Dalil berikutnya adalah kalau ada sebuah bilangan A dibagikan dengan B per C pecahan, maka ini bisa dirubah menjadi perkalian, menjadi A kita kalikan dengan yang ini dibalik. C-nya ditaruh di A, Di atas. C per B. Loh kok dibalik Ustaz? Karena memang sesuai dengan sifatnya pembagian adalah kembalikan dari perkalian. Sehingga maka di sini bisa ditulis menjadi 1 dikalikan dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Mengerti? Iya. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikalikan dengan 1. Berapapun jika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri. Benar atau betul? Benar. 3 kali 1. 3. 2 kali 1. 2. 10 kali 1. 1000. Oh, kan berapapun jika dikalikan dengan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri. Termasuk 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Kembali lagi ke teori yang ini. Teori yang ini sama dengan bentuk ini. Kalau ini tadi bisa menjadi ini, maka yang ini juga bisa menjadi seperti ini. Analoginya, kalau uang 10 ribuan bisa menjadi uang 5 ribuan 2, maka uang 5 ribuan 2 boleh menjadi 10 ribuan 1. Paham? Ngerti? Oke, maka sama dengan 3 per 2 pangkat 3. Nih, 2 per 3 pangkat min 3 setelah kita cari rinci, maka jadilah 3 per 2 pangkat 3 dibalik. Maka jadilah muncul teori seperti ini. Ya, begitu kalau pangkatnya pecahan yang negatif ya. Iya. Sudah bisa dimengerti? Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, beri tepuk tangan dong. Sayang sekali tepuk tangannya harus diminta. Jadi muncul lagi pertanyaan, bagaimana jika suatu pecahan yang pangkat negatif itu adalah penyebutnya? Kan gitu ya. Tentang soal 1 per 3 pangkat 5 dikalikan dengan 1 per 3 pangkat min 7. Ini berarti yang kamu bingungkan kan begitu ya? Sebenarnya 1 per 3 pangkat min 7 ini secara cepat bisa langsung saya tuliskan sama dengan 3 pangkat 7. Tapi bagaimana pembuktiannya Ustaz? Yuk kita buktikan lagi ya. Kalau ada pecahan 1 per A pangkat min N, serupa kan ya? Iya. Suka pakai bilangan ya? Iya. Gak mau pakai huruf? Enggak. Pakai huruf aja deh. Enggak. Namamu bilangan apa huruf? Huruf. Kenapa kamu kalau lebih suka bilangan daripada huruf? Ya kita sudah terbiasa. Berarti karena kamu mencintai matematika. Oke, kita ubah menjadi angka ya. Ya. 1 per 2 pangkat min 3 ya. Ya. Maka sama dengan kamu terfokus sama ini yang pangkatnya negatif. Ada di mana ini yang pangkat negatif? Di atas apa di bawah? Di bawah. Maka sama dengan 1 per. Nah ini yang kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Ngerti? Iya. Ya, berarti ini yang kita rubah. Teorinya dari mana? Tetap dari A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. N. Berarti yang kita ubah yang di bawah ini. Yang di atas biarkan saja. Karena yang akan kita ubah yang di bawah. Lanjut. Maka seperti yang tadi, bentuk seperti ini bisa dirubah menjadi perkalian 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 per 1. Nah, yang ini penyebutnya ini kita balik 2 pangkat 3-nya ada di atas, 1 yang ini ada di bawah. 2 pangkat 3 bagi 1 ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 1 ya 2 pangkat 3. Maka jadilah 2 pangkat 3. Kesimpulannya, kalau ada 1 per A pangkat min N, maka sama dengan A pangkat N.